Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ahwat pendengar Radio Sunnah yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di sore ini. Iwan Ahwat, alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Tausiah Sore Kajian Akidah Akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita di sini karena kita live via aplikasi Zoom Iwan Ahwat. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu, Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini membahas tema mengenai renungan Umar bin Khattab. Nanti yang ingin bergabung silakan Iwan Ahmad bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 08111999720. Tapadlah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin khulafir rasyidin wa sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa muqallidin wa awliya syuhadas salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wa ulamil amilin masyayikhina fid din ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadhil balad muslimin wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat wa ala niyati anna Allah yanawwiru qulubana wa yashrah sudurana wa yuthabbitu aqdamana yakfulana dzunubana yamfu an khotoyana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yuballighuna maqasidana wa yarfa'u darajatina wa yashfi maradana wa yarhamu mautana wa yaruddu qaibana wa yaqdi duyunana wa yufarriju mumana fuqun surana dina subul salam wa yafiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dzurriyyatana min ladina ya'lamun wa ya'malun ma'ani al-kitab wa sunnah wa yahtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio silaturahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita sore ini dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada sore ini setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sore ini kita akan membahas tentang renungan, ya, renungan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an atau kenangan beliau, ya kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio silaturahim yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya Rasulullah ini, bagaimana sayangnya Rasul kepada kita semua, sampai-sampai di akhir hayatnya saja yang dipikirkan oleh beliau adalah keselamatan kita semua. Ketika beliau mi'raj, beliau sujud,
oleh Allah dikatakan, bangunlah Muhammad, mintalah kamu kepadaku, aku akan berikan. Lalu Nabi, ya, ketika itu yang terpikir oleh Nabi adalah hanya kita, bukan keluarganya, tapi kita semua. Maka beliau kemudian meminta hak untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Allah berikan sepertiganya. Nabi sujud lagi begitu lama sehingga Allah kemudian memerintahkan, bangunlah Muhammad, mintalah, aku akan berikan. Begitu bangun, beliau mintanya adalah minta supaya diberi hak untuk memberi syafaat kepada yang 2/3 yang belum diberi hak, ya. Makanya Allah kemudian berikan lagi separohnya, sehingga sudah 2/3 yang akan disyafaati nanti oleh Nabi. Sujud lagi Nabi SAW begitu lama. Kata Allah, bangun, ya, apalagi yang kau inginkan? Walaupun tentu Allah tahu apa yang diinginkan Rasul, ya. Nabi bangun, minta lagi hak untuk memberi syafaat kepada yang sepertiganya. Maka oleh Allah kemudian diberikan semua. Itulah pemimpin agung yang luar biasa, yang cintanya kepada umatnya, ya. Maka kalau nabinya cinta begitu luar biasa kepada kita, mestinya kan yang lebih cinta lagi kita kepada beliau. Dan ini adalah salah satu di antara kecintaan sahabat, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau ini sesudah wafatnya Rasulullah, beliau itu menangis. Sambil menangis beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini kalimat bi abi anta wa ummi itu adalah kalimatnya kalimat sumpah, tapi itu tidak termasuk sumpah, ya. Dalam bahasa Arab itu orang-orang Arab itu Fahri itu mereka biasa melalui pembicaraan itu adalah dengan sumpah, ya, biasa itu seperti itu. Sehingga karena menurut mereka dengan bersumpah, ya, itu menunjukkan kesungguhan dan kesungguhan tentang apa yang diucapkannya. Demikian juga supaya mendapatkan perhatian dari lawan bicaranya. Ya, sehingga di dalam Al-Quran kan banyak pola-pola sumpah, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha yasin wal Qur'anil hakim dan lain sebagainya. Namun dalam sumpah itu sendiri, ya, ada yang kalimatnya sumpah tapi tidak dihitung sebagai sumpah. Makanya dalam ilmu fikih itu sumpah itu dibagi 3. Ada sumpah lago atau lagun, ya. Ada sumpah munakidah yang sah dan ada sumpah gomus namanya. Sumpah gomus itu sumpah palsu. Nah, sumpah yang sia-sia ini antara lain adalah yaitu mengungkapkan kalimat sumpah, ya, tapi bukan untuk tujuan sumpah, itu cuma tambahan kata saja, seperti wallahi la wallahi, bala wallahi dulu begitu, ya. Sehingga kata Allah, la yu'akhidukum bil-lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, ya. Jadi Allah itu tidak menghukum orang yang bersumpah yang nggak sengaja, yang lago. Yang dihukum itu oleh Allah adalah orang yang sengaja bersumpah. Nah, termasuk diantaranya adalah ini, bi abi anta wa ummi, ya. Demi ayahku dan demi ibuku, wahai Rasulullah, kata sahabat Umar, laqad kana jadun, bahwa dulu ini pernah pelepah kurma, batang kurma, tahtubun nasu alaih, di mana engkau waktu itu berkhutbah, ya, berkhutbah. Falamma kasuron nas ittakhadat minbaron litusmi'ahum fahannal jaza'u lifiraqika.
hatta ja'alta yadaka alai fasakana fa ummatuka kanat aula bil hanin ilaika lima faraqtahum. Dulu ketika dulu engkau katanya berkhutbah. Ya, berkhutbah ini maka di dalam sambil berpegangan kepada batang kurma. Ya, begitu manusia sudah banyak, kemudian seorang wanita membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian khutbahnya di atas mimbar dan sudah tidak lagi memegang batang korma atau tiang korma itu. Maka tiang korma itu kemudian terdengar menangis. Kenapa dia menangis? Ya kalau manusia itu sedih karena sudah enggak dipakai lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat karena beliau sudah punya yang baru, yaitu mimbar, ya. Sudah ada mimbar yang baru. Dan ketika khutbah itu Rasulullah mendengar tangisan itu, ternyata rupanya dari pohon kurma itu, batang kurma itu. Akhirnya Nabi ambil kembali si batang kurma, disatukan dengan mimbar, lalu oleh Rasulullah dipegang batang kurma itu. Begitu dipegang oleh Rasulullah, ya, maka berhentilah tangisan itu. Subhanallah. Ya, subhanallah, ini luar biasa. Maka kata beliau fa ummatuka kana aula bil hanin. Kalau dia saja begitu rindu kepadamu Muhammad, padahal dia adalah cuma sebatang kurma, maka umatmu jauh lebih rindu kepadamu dibandingkan dia, karena perpisahanmu dengan umat. Jadi jangan heran ya Fahri kalau banyak umat-umat yang merindukan. Yeah. Kenapa? Ya, itulah karena Rasulullah yang demikian luar biasa sayangnya kepada umat. Tuh. Sehingga bagi kita umat Islam ini, jangankan melihat, ya, mimpi saja ketemu dengan Rasulullah itu merupakan anugerah yang luar biasa. Padahal cuma mimpi. Kemudian bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balago min fadilatika indah an ja'ala ta'ataka ta'atah. Faqala azza wa jalla man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Lalu beliau melanjutkan, demi ayah dan bundaku wahai Rasulullah, sungguh keutamaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai puncaknya, yaitu bahwa Allah telah menjadikan ketaatan kepadamu itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti sungguh dia sudah taat kepada Allah. Jadi Allah sudah menjamin bahwa perbuatan Rasul itu nggak bakal salah. Sehingga ketaatan kepada Allah sama, berarti dia sudah taat kepada kalau taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Artinya siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia durhaka kepada Rasul, kepada Allah. Siapa yang mengagungkan Rasul, maka dia sudah mengagungkan Allah. Dan siapa yang menghina Rasul sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedudukan yang luar biasa, dan itu sekali lagi adalah kedudukan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balago min fadilatika indah an akhbaraka bil afi anka qabla an yukhbiraka bid-danbi. Faqala ta'ala afallahu an lima adin talahum. Demi ayah bundaku wahai Rasulullah, sungguh keutamaanmu sudah sampai demikian hebatnya di sisi Allah, hingga Allah menghabarkan kepadamu tentang maafnya sebelum menghabarkan perbuatan dosa. Afallahu an lima adin talahum. Allah telah memaafkan kamu, ya,
lima adin talahum, karena engkau mengizinkan kepada mereka. Allah memberikan kabar seperti ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika indah an ba'asaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awwalihim. Faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim, dan seterusnya. Demi ayah bundaku, wahai Rasulullah, sungguh keutamaanmu di sisinya telah mencapai puncaknya, bahwa Allah telah mengutus engkau sebagai nabi terakhir, diutus sebagai nabi terakhir, tapi penyebutanmu di awalnya. Ya, penyebutanmu di awalnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian atau sumpah mereka. Apa janjinya? Bahwa kalau datang nabi berikutnya, maka dia wajib beriman, mendukungnya, dan menyampaikan kepada umatnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menyampaikan kepada umatnya, nanti akan datang nabi berikutnya dan kalian wajib beriman kepadanya. Ya, maka begitu datang Nabi Ismail diimani oleh pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ismailnya berpesan lagi kepada umatnya, ya, untuk mengimani nabi berikutnya. Begitu terus ke Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada umatnya agar mengimani nanti nabi yang bernama Isa alaihi salam. Ya, begitu juga Nabiullah Isa alaihi salam mengimani nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Begitu juga beliau memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya atau umatnya untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Jadi nabinya terakhir tapi sudah disebutkan di awal mula. Dan ini adalah menunjukkan bahwa beliau mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi Allah, sehingga disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ya. Wa bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah bundaku wahai Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indah anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina abbaqiya yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Demi ayah bundaku ya Rasulullah, sungguh keutamaanmu di sisinya sudah begitu tinggi sehingga penghuni neraka nanti itu sangat menyintai, sangat menginginkan, ya, sangat menginginkan agar mereka dulu di dunia itu taat kepadamu, padahal mereka sedang disiksa di dalam neraka. Mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Celakalah katanya kita, kenapa dulu kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Itulah yang diungkapkan oleh orang-orang kafir, padahal mereka berada di dalam neraka. Jadi Rasul yang diingat oleh mereka. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, lain kana Musa bin Imran atahullahu hajaron tatafajjaru minhul anhar famada bi'ajaba min asabi'ika hina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Demi ayah dan bundaku wahai Rasulullah, seandainya jika dulu Nabi Musa bin Imran alaihi salam Allah berikan kepadanya mukjizat batu, ya, bahwa batu itu tafajjaru minhul anhar, bisa memancarkan air dari batu itu, kan mukjizat luar biasa itu. Coba
batu bisa memancarkan fanfajarat min husnata asyara aina, 12 mata air dari batu. Itu karena mukjizatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Famada bi'ajaba min asabi'ika hina naba min halma. Apa yang lebih mengagumkan ya dibandingkan dengan jari-jarimu itu ketika memancarkan air. Ya, kalau Nabi Musa dari batu, Nabi Muhammad bukan dari benda, tapi dari jari-jarinya. Sampai sahabat Anas bin Malik mengatakan, jadi waktu itu ketika para sahabat mau wudu, tidak ada air, maka Rasulullah kemudian mengatakan, apakah ada di antara kalian yang mempunyai sedikit air? Kemudian seorang sahabat melihat ada wanita, ya, diambillah oleh beliau wanita Yahudi, ya, air ini wadahnya itu diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi masukkan tangan mulianya ke wadah yang ada air itu, lalu dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, kemudian memancarlah dari jari, sela-sela jari-jari Rasulullah itu. Lalu beliau bersabda, tawaddu'u bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Maka kata sahabat Anas, tidak kurang dari 70 orang yang berwudu dari air yang memancar dari jari. Ini kan mukjizat yang luar biasa. Karena mutasil dengan dirinya. Sementara Nabiullah Musa infisal, bukan dari tubuhnya. Makanya di dalam fikih Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan begini. Idza ta'arada bainar Rafi'i wan Nawawi qudima alin Nawawi. Kalau ada perbedaan pendapat tentang Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu Fahri adalah dua guru besar madhab Syafi'i. Sehingga kalau di dalam fikih ada dikatakan rawahu syekhon, diriwayatkan atau diceritakan, atau qala syekhon, dua guru besar itu maksudnya adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini adalah guru dan murid. Gurunya Imam Rafi'i, muridnya adalah Imam Nawawi. Tapi yang menariknya itu, ya, tadi kalau berbeda, bertentangan pendapat Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, itu yang dimenangkan adalah pendapat Imam Nawawi. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, Imam Rafi'i itu, ini karena masalah karomah saja. Karomahnya Imam Rafi'i itu infisal atau munfasil. Kalau karomahnya Imam Nawawi itu ittisal, mutasil, ya. Maksudnya apa? Imam Rafi'i itu kalau mengarang, menyusun kitab, ya, kemudian gelap, maka penanya itu menyala. Jadi terang, ya. Nah, itu beliau kalau mengarang begitu. Dan sementara muridnya Imam Nawawi yang menyala itu bukan penanya, tapi telunjuknya yang nyala. Jadi maka karomahnya Imam Nawawi itu mutasil, bagian dari tubuh kan, telunjuk itu. Sehingga yang dimenangkan di Imam Nawawi. Bukan berarti kualitas pendapatnya lebih baik dari ini, bukan. Cuma karena ittisal dan infisal itu saja dalam masalah karomah. Lah kayak ini Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya adalah itu namanya infisal karena batu, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad malah keluar air itu bukan keluarnya itu dari tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Lalu beliau mengucapkan, semoga Allah katanya merahmati engkau. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah bundaku wahai Rasulullah. La in kana Sulaiman bin Dawud atahullah arih wuduha syahr wa rawaha syahr famadha bi ajabi minal buraq hina saraita alaila sama isabi'ah. Summa sallaita subha min lailatika bil abdah sallallahu alaihi. Demi ayah bunda Rasulullah, sungguh jika Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam
Allah berikan angin, paginya sebulan, kemudian sorenya sebulan. Mana yang lebih hebat dibandingkan dengan buruk? Ya, engkau Isra malam itu, nah dengan mengendarai buruk itu sampai kemudian ke langit 7, kemudian pagi harinya engkau sudah sholat subuh, ya, di tempat ini. Mana yang lebih menakjubkan, yang mengherankan? Ya, sallallahu alaihi. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah bunda ku Rasulullah. Lain kana Isa bin Maryam atahullah ihya al-maut famada bi ajabi minasyal masmumah hina kallamatka wa hiya mush wiyatun faqalat laki lakad dira la ta'kuli fa inni masmumah. Demi ayah bunda ku Rasulullah, jika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa bin Maryam itu diberi oleh Allah kemampuan menghidupkan yang sudah mati, orang yang sudah mati, maka apa yang lebih mengherankan, menakjubkan dibandingkan dengan kaki kambing yang sudah dimasak dan diracuni? Ketika dia hendak dimakan oleh Rasulullah, maka si kaki kambing itu mengatakan begini, la ta'kuli fa inni masmumah, jangan kau makan aku wahai Rasulullah, karena aku ini diracun. Ya, Iwan Awad, sepertinya sedikit ada gangguan di jaringan internetnya. Jadi kami akan coba untuk kembali menghubungi Ustadz di sore hari ini. Tausiah sore bersama Ustadz Ahmad Apa namanya yang tidak ada ruhnya, biar enggak dimasak, enggak bakalan bisa hidup. Tapi dengan mujizatnya Rasulullah SAW luar biasa. Itu yang Allah berikan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad da'anu ala qaumi faqala rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara walau da'u ta'alaina bimisliha la halakna kullana. Demi ayah bunda ku Rasulullah, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dulu pernah beliau berdoa buruk untuk kaumnya. Ya Allah Tuhanku, jangan kau biarkan ya di muka bumi ini orang kafir. Sebab nanti kalau kau biarkan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Ini Nabi pada waktu itu adalah yang beriman ya cuma beliau dan orang-orang, dan yang iman kepada Allah cuma beliau dan pengikutnya yang beberapa orang saja. Jadi kalau beliau mengatakan doa seperti ini, ya itu benar. Sebab kalau mereka ini dihancur, kalau mati semuanya, ya nggak ada lagi yang yang akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Tapi kita nggak boleh berdoa seperti itu, ya. Ya Allah, tolonglah berikan kemenangan kepada calon presiden kami, sebab kalau tidak saya takut tidak ada lagi yang sujud kepadamu. Ya apa-apaan doa begini yang nggak bener lah, ya nggak bagus gitu. Konteksnya beda, Pak Hari ya. Iya. Nggak betul begitu. Nah ini cuma masalah pilihan presiden kok, ya. Emangnya orang sebelah sono itu kafir semua, gitu ya. Jadi semangat keagamaan bagus ya, tapi harus ditopang, ditunjang dengan wawasan dan pengetahuan yang memadai. Betul. Jadi kembali itu begitu Nabi berdoa. Lalu apa kata beliau? Walau da'u ta'alaina bimisliha, seandainya engkau berdoa buruk seperti itu kepada kami wahai Rasulullah, la halakna kullana, maka kami semua pasti akan binasa. Tapi Nabi nggak pernah berdoa begitu kepada umatnya. Bahkan ketika beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, coba apa yang keluar? Padahal malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung Taif. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad,
ini adalah malaikat penjaga Jabal Taib. Sudah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa saja yang diperintahkan olehmu. Kalau kau ingin supaya penduduk Taib ini dibinasakan atau diangkat, ini gunung dibalikkan, kemudian yang di atas jadi bawah, bawah jadi atas, seperti yang pernah aku lakukan, ya, maka itu pasti lakukannya karena ini perintah dari Allah. Nah, sekarang apa yang akan kau perintahkan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang masyhur sekali doa Rasulullah, ya, yaitu doanya apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka itu tidak mengetahui, tidak mengerti kalau aku ini ingin menyelamatkan mereka. Luar biasa akhlaknya ini. Lalu beliau Umar lalu melanjutkan lagi, walaqad wuti'a dhahruka, ya, wa adma wajhaka wa kasurat rubaiyatuka fa abaita an taqula illa khairan. Padahal katanya punggungmu dulu pernah diinjak. Ketika sholat kami injak punggungmu wahai Rasulullah, wajahmu sampai berdarah-darah, bahkan juga persendianmu sampai pecah. Fa'abaita antakul, tapi engkau tidak mau mengucapkan illa khairan, kecuali doa-doa yang baik buat kami. Fakulta Allahumma gfirli qaumi fa'indahum la ya'lamun. Lalu engkau mengucapkan Allahumma ya Allah, ighfirli qaumi, ampuni dosaku karena mereka tidak mengetahui. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad ittaba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yattabi nuhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Demi ayah bundaku wahai Rasulullah, pada usiamu yang pendek ini begitu banyak umat yang mengikuti engkau, ya. Apa yang tidak diikuti oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam, padahal waktunya panjang. Nabi Nuh itu kan umurnya 1000 tahun, ya, berdakwah begitu lama, ratusan tahun, ya, tapi cuma berapa yang beriman kepadanya. Tapi Nabi Muhammad hanya 23 tahun, subhanallah. Walaqad amana bikal kasir wa ma amanu illa qalil. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laulam tujalis illa kufwan laka ma jalastana. Demi ayah bunda kue Rasulullah, seandainya engkau tidak mau bergaul kecuali dengan orang yang sepadan, yang setajat dengan engkau, majalastana, tentu engkau tidak akan bergaul dengan kami. Walau lam tankih illa kuf'an laka ma nakahta ilaina. Seandainya engkau tidak mau menikahi wanita kecuali wanita yang sederajat denganmu, yang sepadan denganmu, niscaya engkau tidak akan menikahi wanita-wanita kami. Walau lam tu'akil illa kuf'an laka ma wakaltana. Begitu juga kalau engkau tidak mau mewakilkan, menyerahkan sesuatu, ya, kecuali kepada yang setara denganmu, maka engkau tidak akan menyerahkan kepada kami, menjadikan kami sebagai wakil. Walaqad wallahi jalastana wa nakahta ilaina wa kaltana wala bisa bisub wa raqibatil himar wa ardafat khalfaka wa wada'at ta'amaka alal ad wa da'ata ta'amaka alal ad wala akta asabi'aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya engkau Rasulullah mau menikah dengan wanita kami, engkau mau duduk bersama kami, engkau mau memakai pakaian-pakaian yang sama dengan yang kami pakai, bahkan yang lebih buruk dari yang kami pakai, engkau juga mau menunggang, mengendarai keledai,
dan engkau juga mau berboncengan meletakkan makanan di atas bumi, dan juga engkau menjilati jari-jarimu karena ketawadaan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, maka dari itu dalam Islam ini ya boleh anak tukang beling kawin dengan anak gubernur. Dalam Islam boleh-boleh saja. Ya, sepanjang itu adalah ada sama-sama suka, sama-sama setuju. Bahkan nih Fahri, sahabat Bilal itu dulu, ya, sahabat Bilal ini sesudah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau minta izin kepada sahabat Abu Bakar. Kata sahabat Bilal begini, Abu Bakar, ya, aku minta izin kepadamu untuk pergi ke Syam, ingin berjihad fisabilillah bersama dengan kawan-kawan di sana. Apa kata sahabat ini, sahabat Abu Bakar? Tidak, katanya, aku tidak izinkan. Itu. Akhirnya kata sahabat Bilal begini, wahai, katanya, saudaraku Abu Bakar, ketika engkau menebus aku dulu dari mantan majikanku, waktu dipanggang di padang pasir itu, ditindih batu, ya. Apakah itu untukmu atau karena Allah? Kalau engkau menebus aku itu karena untukmu, aku siap menjadi budakmu. Ya, aku siap untuk menjadi hambamu. Tapi kalau engkau waktu menebus aku itu karena Allah, biarkanlah aku, katanya, menyusul saudara-saudaraku di sana. Karena aku tidak sanggup, katanya Abu Bakar, tinggal di Madinah. Enggak sanggup saya tinggal lagi di Madinah. Semua sudut-sudut Madinah ini telah mengingatkan aku kepada Rasulullah, kepada kekasihku. Ya, kemanapun aku memandang, setiap apapun benda yang aku lihat, semuanya mengingatkan aku kepada beliau. Rupanya masih terngiang di telinga sahabat Bilal saat Rasulullah berkata kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, manusia paling kaya, ya, di kalangan sahabat itu Abdurrahman bin Auf, luar biasa kayanya. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman, kawinkan saudara perempuanmu dengan ahli surga ini. Ya, maka dinikahkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf itu Bilal dengan adiknya. Ya Allah, mantan budaknya dilamar, kemudian dinikahkan kepada siapa namanya, anak juga karena jutawan, yang melamarnya Nabi sendiri. Coba bagaimana sahabat Bilal bisa tinggal di Madinah. Semuanya mengingatkan kepada Rasulullah. Maka makanya pergi beliau ke sana. Ya, 2 tahun itu beliau itu tinggal di Syria, enggak balik-balik ke Madinah. Tiba-tiba suatu malam beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian bersabda, "Mahadhil jafa ya Bilal, lima lam tazurni." Ya, kekerasan hati macam apa ini, katanya Bilal. Kenapa engkau tidak mau mengunjungi aku? Wah, sahabat Bilal begitu bangun. Beliau menangis sejadi-jadinya karena dia takut kalau dia ini ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pagi itu juga siap-siap beliau berangkat ke Madinah. Hanya satu, Fahri, tujuan beliau, yaitu ke kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa bertemu dengan Rasul, ya, kuburannya. Begitu datang ke kubur Nabi, beliau peluk itu kubur Nabi, diambil tanahnya, diusapkan ke wajahnya. Ya, sahabat Umar pada waktu itu melihat kejadian ini, wah, ini bahaya ini. Ini jelas bahaya, perbuatan yang bisa merusak akidah menurut sahabat Umar. Maka sahabat Umar yang jadi khalifah waktu itu, beliau segera membawa cambuk, ya. Ketika mau dicambuk,
Dilihat sahabat Bilal. Apa kata sahabat Umar? Enggak mungkin ulama semacam ini melakukan perbuatan syirik. Walaupun perbuatan itu boleh jadi syirik dilakukan oleh orang lain, tapi enggak mungkin ini syirik kalau dilakukan oleh orang seperti Bilal. Kenapa? Itu murid yang dididik langsung oleh manusia teralim, manusia paling hebat akidahnya. Nggak mungkin beliau melakukan perbuatan itu. Itu sahabat Umar nggak berani gegabah. Kenapa? Ini ulama besar, Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal beliau? Makanya girangnya luar biasa sahabat Umar melihat sahabat Bilal. Ini kesempatan kata dia, ya. Apa kesempatan apa? Kesempatan untuk mengenang kembali saat-saat bersama dengan Rasulullah, yaitu mendengar dikumandangkannya adzan, dan yang mengumandangkan adalah memang muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah 2 tahun tidak ada di Madinah. Ini kesempatan kata sahabat Umar. Maka sahabat Umar meminta, kemudian merayu, ya Bilal, tolonglah katanya, ya tolonglah aku minta kepadamu walaupun cuma 1 kali untuk mengenang saat-saat kita berkumpul dengan para sahabat, dengan kekasih kita Rasulullah, agar kau berkenan mengumandangkan azan. Tidak katanya Umar, gitu. Tidak katanya Amirul Mukminin, aku bukan nggak mau Amirul Mukminin, aku nggak bisa azan. Sesudah wafat Rasulullah, aku sudah tidak bisa lagi azan. Coba kayak begitu. Karena setiap diungkapkan kata Muhammad, mesti Bilal itu nangis. Kalau disebutkan kata Nabi Muhammad. Nah, wah banyak yang merayu beliau tetap dengan pendiriannya. Enggak mau dia. Enggak lama kemudian datang Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Begitu bertemu langsung dipeluk oleh sahabat Bilal, ya. Diciumi 2 orang ini, dipandangnya wajah Sayyidina Hasan seolah-olah beliau memandang Rasulullah, karena memang dari pusar ke atas Rasulullah itu sama dengan Sayyidina Hasan. Ya, begitu Pak Ari. Wajah Sayyidina Hasan itu kayak wajahnya Rasulullah. Udah segala-galanya. Makanya sahabat Bilal tatap terus wajahnya Sayyidina Hasan ini. Kemudian beliau melihat betis, melihat kakinya Sayyidina Husain. Karena apa? Dari pusar ke bawah itu sama dengan Sayyidina Husain. Gitu, ya. Kakinya Rasul Pari, kalau kita sudah pergi ke Mekah, ya, melihat makom Ibrahim, nah itu kaki Nabi Ibrahim itu memang seperti itu. Kalau kita, ya, telapak kakinya kan ada lengkungannya, kalau basah nggak napak semua. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu kalau basah kakinya maka akan napak semuanya begitu, nggak ada lengkungannya. Dan yang punya kaki seperti itu 3 orang, 1 Nabi Ibrahim, keduanya Nabi Muhammad, ketiganya adalah Sayyidina Husain. Makanya tuh sahabat Bilal itu melihat kakinya Sayyidina Husain, kenapa? Sama dengan kaki Rasulullah, begitu. Itu Rasulullah gitu. Nah, ada lagi yang lain kakinya, itu Fahri, kaki ondi. Kalau ondi jalan nggak napak kakinya. Gitu. Ada hati-hati ente, ya. Jadi sesudah itu apa kata sahabat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Paman, katanya, kami minta dengan sangat, ya, tolong kumandangkan adzan untuk kami walaupun cuma 1 kali. Apa kata sahabat Bilal? Ya, setelah bagaimana mau katanya paman, ya, untuk kami paman. Maka kata sahabat Bilal, wahai katanya junjunganku, wahai anakku, wahai kekasihku, seandainya penduduk bumi menyuruh aku ada, aku tidak akan mau melaksanakannya. Tapi siapa yang berani menolak
keinginan cucu dari kekasihku, ya. Tapi aku tidak mungkin bisa menolak permintaan cucu dari kekasih. Maka mau, karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang minta. Yang lain merayu, ditolak, Fahri. Ya, tapi karena apa yang dilihat bukan karena Sayyidina Hasan Husain, tapi ini cucu siapa? Menghormati cucunya sama dengan menghormati ayahnya. Makanya di kalangan pesantren, ya, itu yang namanya santri, Pak Hari, pada cium tangan sama anaknya kiai, padahal anak kiainya masih kecil, santrinya udah gede-gede, ya, cium tangan sebagai rasa cinta, bukan ta'zim, sebagai rasa cinta kepada anak-anak cucu-cucunya, karena begitulah namanya mahabbah. Nah, gitu ya. Nah, maka akhirnya baiklah, nanti saya katanya subuh akan adzan. Nanti malam katanya subuh adzan. Begitu subuh para sahabat kumpul mau mendengarkan adzannya sahabat Bilal. Begitu mulai adzan Allahu Akbar dikumandangkan. Wah, semua orang terkenang bagaimana dulu masa-masa bersama Rasulullah, terbayang semuanya, ya, hening semua mendengarkan adzan itu. Terus baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Para wanita-wanita yang pada di rumah begitu mendengarkan adzan ini berlarian mereka ke masjid. Ya, berlarian mereka ke masjid, ya. Karena ingat bagaimana dulu bersama Rasulullah. Wah, para sahabat begitu juga. Penuh masjid, Fahri. Begitu sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sahabat Bilal itu langsung menangis dan dia tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Karena memang setiap mendengar disebut nama Nabi, beliau akan selalu menangis. Termasuk saat itu, biar dipaksakan dia tidak bisa. Akhirnya maka masjid itu gempar dengan tangisan. Itulah bagaimana renungan, bagaimana kenangan orang-orang yang sangat menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Bilal itu sakit, istrinya meminta, suamiku berobatlah. Tidak, aku tidak mau, ya. Tidak mau, aku sudah rindu, ingin bertemu dengan kekasihku, ingin bertemu dengan sahabat-sahabatku, berkumpul kembali dengan mereka. Karena kerinduannya kepada Rasul, karena kerinduannya kepada sahabat-sahabat beliau yang sudah mendahului pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak mau diobati karena takut sembuh, Fahri. Yeah. Takut sembuh nanti lama lagi matinya. Dia ingin segera bisa bertemu dengan Rasulullah. Itulah mahabbah, itulah cinta kepada Rasulullah seperti itu, ya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang muhibbin, ya, orang yang cinta kepadanya dan juga dicintai olehnya. Mungkin ini yang bisa sampaikan sore ini. Ya, mohon maaf dan silahkan nanti kalau ada yang mau ditanya. Wallahu a'lam. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu terpukau kalau kita mendengar kisah Rasulullah SAW, ya. Apalagi kisah para sahabat juga selalu membuat kita terpukau dengan kisah yang disampaikan. Dan semoga ini semua dapat menambah iman kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan Ustadz sudah banyak nih yang bertanya. Silakan. Langsung saya bacakan ya. Yang pertama ini yang masuk di 0811199720 dari Bapak Yahya di Bogor, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah Nabi Muhammad bisa mengenal semua sahabat-sahabatnya? Karena katanya sahabat Rasulullah SAW itu begitu banyak. Apakah Rasul mengenal dan memperlakukan sama kepada para sahabat-sahabatnya tersebut, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia wajar kalau beliau itu lupa. Ya, sebagai manusia biasa.
Hal ini didasarkan juga kepada satu peristiwa ketika suatu hari seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ya, beliau datang kepada Rasul. Tetap yang namanya orang yang hidup di masa Rasul dan beriman, dikenal nggak dikenal namanya sahabat Nabi. Iya. Nabi bertanya, kamu siapa? Gitu. Lalu kata Abu Umamah, Rasul, apa engkau lupa? Saya kan katanya tahun yang lalu ke sini. Saya Abi Umamah Al-Bahili. Lalu Rasulullah diam sejenak. Oh, katanya. Loh, kok kenapa lain? Dulu begitu badanmu bagus ya, artinya segar, sekarang kok kurus. Kelihatan kurus, lebih tua kelihatannya gitu ya, nggak rapi, padahal dulu gagah banget. Kenapa bisa begini? Karena sejak saya katanya pulang ya bertemu denganmu wahai Rasulullah, kalau siang saya puasa, kalau malam kemudian saya sholat malam sampai pagi, itu yang kami lakukan. Makanya ditegur oleh Rasulullah, disalahkan begitu, disalahkan. Jadi kan Nabi lupa berarti ya. Nah, kenapa? Karena setahun tidak bertemu udah berubah. Jadi kalau Nabi umpamanya tidak mengenali tidak tahu nama sahabat, ya boleh jadi, bisa jadi. Tapi kalau semuanya ya, tapi kalau orang-orang yang selalu dekat dengan Rasul tentu tahu. Tapi kalau Nabi juga mengingat terus namanya juga sangat masuk akal. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang daya ingatnya lebih hebat daripada Rasulullah. Contoh ya, nih. Setiap tahun itu malaikat Jibril itu bertemu dengan Rasul di bulan Ramadan. Ya, di akhir hayatnya Jibril itu bertemu 2 kali di bulan Ramadan, sehingga Nabi ngerti kan kalau ini sebagai pertanda bahwa ini Ramadan terakhir. Dan Nabi Ibrahim itu pernah membacakan kepada Nabi SAW tentang susunan ayat Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad dan kamu tidak akan lupa. Jadi awalnya beliau itu membaca ya sama para sahabat juga dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq terus. Nah, sekarang aku sesuai urutan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ketika malaikat Jibril datang akan membacakan urutan Al-Qur'an, maka dibaca oleh Nabi malaikat Jibril, dengarkan oleh kau, dibaca oleh malaikat Jibril mulai dari Fatihah terus sampai surat An-Nas. Didengarkan oleh Nabi. Selesai itu kemudian sekarang baca olehmu. Dibaca oleh Nabi Muhammad seperti yang dibaca tadi urutannya oleh malaikat Jibril, dan itu pas sama. Apa enggak luar biasa itu? Ya, luar biasa sekali itu. Padahal Al-Quran begitu banyaknya. Ya. Jadi kalau ingat semuanya juga ya wajar. Tapi yang jelas Pak, ya, Nabi Muhammad SAW itu mengetahui apa yang diperbuat oleh umatnya. Ya, dan itu sudah saya sampaikan. Cuma taunya Nabi tidak seperti taunya Allah. Ya, kalau jadi Allah mengetahui adalah dengan ilmunya Allah. Nabi Muhammad taunya itu karena diberitahu oleh Allah. Jadi sama-sama tahu, tapi tahunya tidak sama, gitu ya. Nah, ini bedakan. Jangan nanti menganggap Rasulullah kayak Allah, enggak. Kata Nabi SAW, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku juga baik buat kalian. Nah, hidupku bisanya baik, aku membuat syariat, membuat sunnah-sunnah, itu adalah baik buat kalian. Dan matiku bisanya lebih baik, kata Rasulullah, karena
inna a'malakum tu'radu alayya. Amal-amal kalian itu disampaikan, diinformasikan kepadaku. Muhammad, si Anu tuh lagi ngaji, si Anu lagi baca sholawat, si Anu ini. Jadi Nabi tahunya bukan melihat seperti tahunya Allah, tapi ada yang memberikan informasi, gitu ya. Jadi begitu. Allah alam. Selanjutnya ini dari Bapak Isnen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiahnya yang menggetarkan hati. Begitu rindunya pada Rasulullah sampai tak tahan air mata, berderai rindu Rasulullah. Pada saya terlalu banyak dosa-dosa yang saya lakukan Pak Ustadz. Oh, ini tanggapan dia dari Pak Isnen. Terima kasih. Dari Bapak Haryo juga sedang menyimak. Masya Allah, setiap saya mendengarkan cerita tentang Rasulullah, kenapa air mata ini selalu tak terbendung. Masya Allah. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Rina di Depok. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah berkunjung ke Benteng Pendem di Cilacap, Jawa Tengah katanya. Benteng ini peninggalan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Benteng ini letaknya di seberang laut, tempat bersembunyi dan berlindung Jenderal Sudirman dan juga pasukannya. Antara pantai dan Benteng Pendem ada bangunan di bawah laut yang sepertinya sulit untuk orang awam bagaimana membangun bangunan tersebut. Tetapi yang saya tahu memang Panglima Jenderal Sudirman sangat soleh dan muhlisin. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap melaksanakan puasa sunnah dan puasa Daud. Ini mohon pencerahan Ustadz mengenai kisah ini. Apakah Ustadz bisa memberikan pencerahan tentang kisah ini Pak Ustadz? Demikian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaitannya dengan bangunan itu, ya saya tidak tahu karena saya juga baru mendengar ini, ya. Jadi belum melihat ke sana. Karena itu saya tidak bisa memberi jawaban kalau berkaitan dengan bangunan itu. Mungkin ketika ibu itu berziarah ke sana, ya ada semacam juru kunci, maka beliau mungkin bercerita gitu bagaimana bisa ada bangunan seperti itu di bawah, ya. Laut. Nah, jadi saya nggak bisa, sebab kalau paksakan saya bicara juga ngawurnya jelas akan lebih besar daripada benernya. Jadi saya nggak mau menyampaikan itu, mohon maaf ya. Iya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Sodikin di Jakarta Timur, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang Islam yang ikut menghadiri acara 1000 sajen? Apakah bisa membatalkan syahadatnya? Hal demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah sesajen dulu ya. Kita itu menghadiri perbuatan menghadiri perbuatan maksiat, ya. Itu apakah akan merusak kepada akidah kita atau tidak, ya? Nah, tidak ada sesuatu yang bisa merusak akidah kecuali adalah keyakinan kita, ya, keyakinan kita. Nah, coba saja ketika Mistoh, kemudian Mistoh bin siapa itu, Usasah, ya, yang telah menyebarkan berita bohong, hadisul ifki tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah dengan Sufyan bin Mu'attal, ya, dalam perang apa itu Muraisi, ya, atau Bani Mustalik. Nah, itu Allah masih menyebutnya dia ada dengan orang beriman, ya, dengan orang beriman. Begitu yang lainnya seperti Hisan bin Sabit, Hamnah bin siapa itu namanya, bin Jahas, adiknya Sayyidah Zainab bin, itu tidak merusak, ya, tidak merusak. Apakah ini juga merusak iman? Jangan terlalu gampang kita mengatakan merusak iman, ya. Mengenai ini, mengenai apa namanya sesajen. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sesudah beliau dakwah di alam jin, ya, maka jin itu minta kepada Nabi kenang-kenanganlah dari kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, kami akan berikan kepada kamu bekas-bekas makan kaum muslimin. Ya, ini jin Islam, ya.
Nah, karena itulah Nabi kan melarang dalam fikih kita ini tidak boleh kalau cebok dengan benda padat menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang itu makanannya saudara kita, kata Nabi. Siapa yang dimaksud saudara kita? Saudara seakidah, yaitu bangsa jin yang beragama sama dengan kita. Maka sahabat suka mengumpulkan tuh kalau sudah makan, mengumpulkan tulangnya. Dikumpulkan, kemudian ditaruh di satu tempat, gitu ya. Tujuannya apa? Mau sedekah kepada saudaranya, yaitu kepada jin, gitu, sedekah. Niatnya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan perbuatan demikian tujuannya adalah karena sedekah kepada, itu nggak bisa disalahkan, itu salah satu perbuatan sahabat. Tapi kalau kita memberikan sedekah itu supaya dia tidak membahayakan kita, supaya mengabul, itu baru tuh merusak kepada akidah, ya. Nah, kemarin ini kita lihat ada orang yang nendang sesaji atau sesajen. Wah, habis-habisan dikecam. Kenapa? Sebenarnya semangat anak muda itu bagus, Pak Hari. Sebenarnya ya. Sebenarnya bagus. Ya, bagus sebenarnya. Cuma dalam berdakwah itu enggak cuma modal semangat, tapi juga modal wawasan. Nah, itu perlu. Ya. Nah, coba perhatikan, Pak Hari. 13 tahun Nabi Muhammad SAW itu dakwah di Mekah, ya. Tahun 11 kenabian itu diperintahkan sholat, menghadapnya ke Baitullah. Nabi suka sholat di Masjidil Haram, ya. Pada saat itu di sekeliling Ka'bah itu, Fahri, ya, dan juga di dalamnya ada 360 patung. Nah, apakah ada patung saat itu yang dirusak oleh Nabi, yang ditendang oleh Nabi? Enggak ada, Fahri. Enggak ada, ya. Nah, lalu Nabi hijrah ke Madinah, Fahri. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi berangkat bersama berapa ratus sahabat Nabi, sahabat beliau, mau melaksanakan umroh, ya. Tapi satu dan lain hal, mereka orang-orang Quraisy menghalanginya, melarang. Kemudian diadakanlah perjanjian yang disebut dengan Suluh Hudaybiyah, ya. Dan salah satu di antara syaratnya adalah tahun itu Nabi Muhammad dengan para sahabat harus kembali ke Madinah, baru boleh melaksanakannya pada tahun ke-7. Maka di tahun ke-7 Hijriah, Nabi dengan 1.400 ya kaum muslimin berangkat ke Mekah melaksanakan tawaf, melaksanakan umroh. Tawaf 1.400 orang loh, Pak Hari, bukan sedikit. Banyak. Di waktu tawaf, di waktu sholat itu, tetap di sekeliling Ka'bah itu banyak berhalanya. Apa ada Nabi atau sahabat Nabi saat itu yang nendang berhala? Tidak ada. Enggak ada, Pari. Enggak ada, ya. Padahal Nabi, apa itu bukan kemungkaran adanya berhala? Jelas kemungkaran. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Saat itu Nabi punya kekuasaan enggak di situ di Mekah. Nah, ini harus diperhatikan gitu ya. Fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup karena memang nggak punya kekuasaan, fabilisani, dengan ucapan. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Jadi ada saatnya kita ini ya menolak kemungkaran itu dengan tangan, ada saatnya dengan lisan, dan ada saatnya dengan hati. Ini yang dimaksud dengan wawasan. Ini harus paham masalah ini. Nah, sekarang anak muda itu ya ada di mana, kekuasaan apa yang dia miliki sehingga berani menendang sesajen itu, gitu. Akibatnya apa? Nah, akhirnya jadi masalah. Apakah ini resiko sebuah dakwah? Bukan resiko sebuah dakwah. Kalau menurut saya ini resiko sebuah kebodohan. Itu.
Ada saatnya dengan tangan, ada saatnya dengan ucapan, ada saatnya, nah gitu. Apakah salah dia itu sebenarnya? Tadi saya katakan, ini ibarat bahan, itu anak muda itu bahannya bahan sutra, Pak Hari. Cuma sayang jahitannya nggak bagus, jadi dipakainya nggak enak. Itu tuh. Nah, kita dakwah itu harus ada strategi, ada cara. Nggak bisa modal kuat, ya siap. Berani dong. Nggak berani, bukan masalah itu. Jangan kita mengandalkan okol, mengabaikan akal, kata orang Jawa. Ya. Saatnya kita menggunakan okol, ada saatnya kita menggunakan akal. Seperti itu. Nah, ini harus paham seperti itu, ya. Nah, lalu kita menghadiri acara itu. Itu acara apa? Ya, tujuan di sana itu hadir untuk apa? Nggak bisa serta-merta begitu orang hadir langsung dikatakan telah keluar dari akidah. Nggak segampang itu memusyrikan orang, ya. Orang sumpah demi Allah demi ini, belum tentu itu sumpah, belum tentu, ya. Nah, kita harus pahami. Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah. Ini pentingnya dari sini, sehingga nanti kita mudah memvonis orang. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, pertanyaan yang terakhir Ustadz ya? Ya. Yang terakhir dari Bapak Hairul nih di Bekasi. Sebenarnya banyak yang bertanya, tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja, Iwan Ahwat. Ini Pak Hairul, Ustadz, kenapa di zaman sekarang banyak sekali yang membenci Islam atau istilahnya Islamofobia seperti di Eropa dan yang terbaru di India? Apakah ini sudah menjadi sunnatullah ataukah persatuan umat Islam yang belum terjadi sehingga banyak kebencian terhadap Islam dan umat Islam hanya diam saja? Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum datangnya Islam, ya, di Mekah itu sudah ada penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari, penyembah malaikat, penyembah jin, penyembah berhala, dan itu biasa. Orang-orang Quraisy nggak mempermasalahkan mereka itu yang menyembah bintang, yang menyembah ini, tidak marah orang Quraisy yang pada menyembah berhala. Nah, begitu Nabi datang berdakwah, nah ini tiba-tiba kemudian mau ditolak. Lah kenapa bisa ditolak? Apa Nabi itu salah cara, salah strategi dalam berdakwah gitu ya? Yang lain diterima kok Islam nggak diterima gitu. Nah, kalau salah, apalagi kalau ada orang yang mengatakan mungkin Nabi kurang tepat dakwahnya, ini kurang ajar manusia kalau berani ngomong begini, ya. Pak Hari, dakwah yang disampaikan Nabi itu adalah tauhid. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada artinya menyatukan. Karena Islam ini adalah berusaha untuk menyatukan persepsi, menyatukan akidah. Ya, yang tadinya bermacam-macam yang nggak benar supaya benar semua. Nah, dengan bersatu seperti ini, jelas akan ada yang terganggu kepentingannya. Nih orang-orang yang punya kepentingan ini nggak mau itu. Abu Jahal, ya, kamu kalau nitip barang sama saya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena di muka bumi ini nggak ada orang bisa saya percaya selain engkau, katanya Muhammad. Coba tuh, itu kan berarti Abu Jahal tuh tahu kalau Nabi Muhammad benar. Nah, kamu kan tahu kalau saya ini Al-Amin. Lalu kenapa kamu nggak beriman? Apa jawab Abu Jahal? Itu masalah lain, katanya. Nah, karena masalah lain. Ini. Jadi kalau orang Quraisy ini karena mereka nggak mau dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, Nabi Muhammad jadi pemimpin, semua mereka mengikuti. Nah, ini yang berat. Ya. Nabi Musa datang kepada Firaun. Kata Firaun,
ngajak dakwah, Firaun nggak mau. Kenapa nggak maunya? Karena dia takut kalau sudah beriman kepada Nabi Musa, kerajaannya hilang, jabatannya sebagai raja hilang. Kata Nabi Musa, yang nggak begitu, waduh, itu engkau tetap raja, kerajaan ini milik engkau, cuma beriman doang, udah deh. Oh begitu, kata Firaun. Kalau gitu saya ngomong dulu deh sama si Haman. Maka dipanggil oleh dia, Man, nih ada begini, ya. Apa kata si Haman? Iya sih, katanya Paduka. Ya, cuma walaupun nggak hilang kerajaan, tetap Paduka sebagai raja. Cuma kalau sudah beriman, nanti selama ini Paduka menyuruh, nanti Paduka disuruh-suruh. Pokoknya ditambahin lah, bukan disuruh, tapi disuruh-suruh, gitu kan. Kalau selama ini Paduka menyembah, nanti Paduka suruh nyembah. Kalau ini selama ini Paduka ngatur, diatur-atur, mau katanya Paduka begitu. Oh yang nggak mau diatur-atur, disuruh-suruh, ya begitu. Jadi sebenarnya Pak Hari, ya, yang keberatan Fir'aun beriman itu bukan Fir'aunnya, tapi orang yang mengambil keuntungan di balik kerajaannya si Fir'aun. Siapa? Haman. Itu tuh. Gitu ya. Kalau umpamanya presiden nggak beres, sebenarnya yang nggak beres itu bukan presiden. Nah, tapi orang-orang yang dibalik kursi itu sebenarnya yang nggak beres, Fahri. Ya. Nah, sehingga ada ungkapan kekuasaan itu bukan di atas kursi, tapi di balik kursi. Gitu. Nah, orang-orang India itu belajar dari Indonesia, Fahri. Indonesia itu dulunya Buddha, dulunya Hindu sebelum datang Islam kan. Begitu datang kemudian ini Islam, maka yang tadinya beragama Hindu, beragama Buddha, pada ngikut ke agama Islam. Nah, bukan hal mustahil ini akan terjadi di India. Gitu. Mayoritas di India ini adalah orang-orang Buddha atau Hindu, ada orang Islam, maka mereka nanti akan satu proses yadkhulunal nasa fi dinillahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk. Maka sebelum terjadi di India apa yang terjadi di Indonesia, maka harus kita singkirkan dulu Islam. Itu bagi mereka begitu. Kewajaran ke sana. Jadi bukan mencari kebenaran, ya. Nah, maka sedangkan kita ini ya susah, orang Islam diam saja. Nah, masalahnya bukan masalah diam, ya. Ini karena ada negara yang berbeda, mempunyai tentu punya aturan-aturan sendiri, sehingga bagaimana kita membantu, ya tentu tidak seperti dulu kita datang nyerbu ke sana. Ketika dari kita ini nyerbu ke sana, diketahui oleh pemerintah India, ada orang Indonesia yang menyerbu orang India. Apa ini bukan urusan antara dua negara? Perang. Itu. Jadi kita harus berpikir jauh dan juga punya wawasan luas. Nah, mungkin ada cara-cara yang bisa kita tempuh sebagai dukungan, sebagai pembelaan kepada mereka. Bukan harus kita datang ke sana, tapi ada ya cara-cara yang harus dilakukan. Mungkin itu ya. Baik, jadi kalau orang benci kepada Islam, ya kayak sekarang ini orang pada benci kepada Islam, kenapa? Itu sudah nas ya. Jadi karena orang ini ada yang benci kebaikan, ada orang yang benci keburukan. Sudah dari dulu jangan heran ya. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Ada setan, ada malaikat, ada orang baik, ada orang buruk, itu sudah begitu ya. Tinggal sekarang kita ini mau ada di pihak mana. Ya, Allah mengatakan begini, faman sa'a kafara wa man sa'a amana. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang kufur, kufurlah. Bukan berarti Allah itu ridha dengan kekufuran, tapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang punya akal sehat
untuk menggunakan akalnya. Ketika orang menggunakan akal sehatnya, pasti dia akan menerima Islam. Ketika dia membenci Islam, berarti ada kesehatan yang terganggu dalam akalnya. Itu demikian, ya. Enggak Islam enggak apa-apa, tapi membenci, yaitu Islamfobia itu, ya. Nah ini yang berbahaya, ya. Nah, maka resikonya luar biasa nanti. Enggak cuma di dunia, dia apalagi akhirat nantinya, ya. Barangkali itu saja Pak Hari pada sore ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar Radio Silaturahim yang telah menginfakkan ya sebagian hartanya untuk pembangunan pesantren di Bojong yang tahap ketiga ini insya Allah akan melanjutkan lagi, yaitu ngedak lantai yang 2. Makanya mohon doanya dan juga partisipasi dari semua kaum muslimin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat tausiah sore kajian akidah akhlak bersama Ustaz Ahmad Zazuli Khalid. Telah kita bersama-sama simak renungan Umar bin Khattab telah Ustaz sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak Iwan Ahwat. Yang sudah bertanya, mohon maaf semuanya belum sempat terbacakan karena waktu yang terbatas. Saya Fahri ditemani Ondi dan juga Yusuf Subangkit undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.